mengasihimu melebihi segala yang berharga di hidup ini. Ku beri hati untuk menyembahmu seperti wanita yang datang mengurapimu. Bawaku untuk mendekat masuk tempat kudus-Mu, bersekutu denganku. Tuhan, ini setiap hidupku, ku persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan bagimu. Biarlah kehendak-Mu jadi di setiap langkahku, pakai hidupku sesuai rencana-Mu. Ku beri hati untuk mengasihimu melebihi segala yang berharga di hidup ini. Ku beri hati untuk menyembahmu seperti wanita yang datang mengurapimu. Bawaku untuk mendekat masuk tempat kudus-Mu, bersekutu dengan. Saya ajak Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri siang hari ini. Kita mau persembahkan hidup kita. Hidupku ku persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan bagimu. Biarlah kehendak-Mu jadi di setiap langkahku, pakai hidupku sesuai rencana. Tuhan, ini hidup kami. Ini setiap hidup Kami persembahkan bagimu. persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan bagimu. Biarlah kehendak-Mu jadi di setiap langkahku, pakai hidupku sesuai rencana-Mu. Tuhan, ini setiap hidupku, ku persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan bagimu. Biarlah kehendak-Mu jadi di setiap langkahku, pakai hidupku sesuai rencana-Mu. Pakai hidupku sesuai rencana-Mu. Pakai hidupku sesuai rencana-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita lanjut membahas tentang bagaimana kita mempraktekkan up, in, dan out di dalam kompak. Nah, minggu yang sebelumnya kita sudah membahas supaya kita bisa bertumbuh bersama. Maka saudaraku, kompak itu mesti mempunyai hubungan up yang kuat dan hubungan in yang kuat sehingga mereka bertumbuh bersama. Ya, bahkan mereka ketika ketemu dapat saling menyembuhkan, saling memulihkan. Tuhan bisa memunculkan ya hal-hal bahkan di pikiran bawah sadar mereka yang menyebabkan mereka trauma, takut, ya, terluka. Itu bisa saudaraku dimunculkan ketika kita mempraktekkan hubungan up dan in. Nah, kita lanjut saudaraku pada minggu ini kita mau membahas tentang saudara bagaimana ya Komsel itu saudara
Setelah kita punya hubungan up, ya, kita punya hubungan in. Nah, jangan lama-lama, kita harus segera berfokus kepada out-nya. Nah, sekali lagi saya mau mengulangi dulu. Jadi kita mempraktekkan kompak, saudara, harus di dalam konteks komsel. Ya, jangan lupa, kompak tidak boleh dipraktekkan sendirian terlepas dari komsel. Dia nggak boleh jadi kelompok sempalan. Hanya, saudaraku, kompak itu sendiri. Ya, dia tidak ada di dalam komsel. Ingat, kompak adalah bagian dari komsel. Jadi dia mesti dipraktekkan dalam komsel. Ya, nah, kompak itu mesti dibapai, saudaraku, oleh bapak rohaninya, ya, ketemu sebulan sekali, ya. Nah, sekarang kita lanjut membahas, ya, ingat, saudaraku, kompak itu adalah unit terkecil dari tubuh Kristus, ya, unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus, ya. Nah, karena itu, saudaraku, ya, kompak harus mempraktekkan hubungan dengan kepala terus-menerus, hubungan dengan sesama terus-menerus. Kalau hubungan dengan kepalanya baik, ya, hubungan dengan Kristus, hubungan dengan sesamanya baik, ya, maka up menyebabkan in, dan akhirnya, saudaraku, sang kepala akan menggerakkan tubuhnya untuk menjangkau keluar, out. Ya, nah ini penting, saudara. Nah, sekarang jadi kita kembali melihat, saudara, ya, apa agenda dari kompak itu. Nah, sekali lagi kita ulangi sedikit yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, ingat, tiap kali kita ketemu, saudara, kita up dulu hubungan dengan kepala. Bagaimana kita berhubungan dengan sang kepala? Lewat ibadah bersama. Praktek Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, di mana kita bersama-sama, saudaraku, connect dengan kepala lewat hubungan penyembahan. Ya, kita mempersembahkan tubuh kita. Ya, dan seringkali, saudaraku, ketika kita mempersembahkan tubuh, ya, maka Roh Kudus ambil alih bekerja. Ya, dia mulai membenahi manusia roh kita. Dia membenahi manusia batinia kita. Ya, dia bisa menyatakan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita, diungkapkan oleh Roh Kudus, sehingga, saudara, ya, kita bisa mengalami pembaharuan manusia roh. Kita bisa mengalami, saudaraku, ya, pemulihan-pemulihan karena Roh Kudus, saudaraku, mengungkapkan kalau ada hal-hal di dalam pikiran bawah sadar kita, ya, mungkin kita trauma dari masa lalu, mungkin kita, saudara, mengalami pelecehan dan sebagainya. Roh Kudus bisa ungkapin. Nah, maka teman-temannya di dalam kompak itu saling tolong-menolong supaya teman kita ini, saudara, yang perlu dipulihkan, dia bisa mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan manusia roh, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya. Nah, itu up-nya. Kemudian hubungan in. Ingat, ya, saudara, kita mesti terus-menerus membahas 3B. Ingat, 3B itu apa, saudara? Bangun, ya, manusia roh sebenarnya. Ya, kita berjalan dalam roh, ya, kita belajar dari firman Tuhan, dan kita berubah lewat kematian ego kita setiap saat. Nah, kalau kita punya hubungan up yang baik, kita pasti punya hubungan in yang baik juga, saudara. Ya, nah, jangan lupa, ya, sang kepala akan menggerakkan kita, ya, kompak-kompak ini untuk menjangkau keluar kompak. Nah, menjangkau siapa dulu? Nah, pertama, saudara, kita jangan langsung fokus ke orang yang di luar komsel dulu. Ya, itu nanti, saudara. Ya, prioritas kita sekarang out-nya haruslah menjangkau, saudaraku, orang yang ada di dalam komsel.
Nah, kita doa, saudara. Nanti waktu kita doa, sang kepala bisa menggerakkan kompak ini untuk melayani anggota tubuh Kristus yang lain yang memerlukan pelayanan. Ya, kalau saudara baca di dalam Roma 12, ya, kalau saudara lihat Roma 12 ayat 1 dan 2 itu adalah up. Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8 itu in. Ya, tubuh Kristus punya berbagai karunia, ya, di mana kita harus saling membangun, ya, dengan menggunakan karunia kita, ya, dan kita membahas 3B itu, saudara. Nah, tapi kita juga harus praktek outnya Roma 12 ayat 9 dan kemudian ayat-ayat selanjutnya, saudara. Nah, ayat 9 bilang, ya, kita nggak kasih itu janganlah berpura-pura. Ya, jauhilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Lalu ayat selanjutnya bilang, berilah bantuan kepada orang-orang kudus, ya, yang membutuhkannya, yang memerlukannya. Jadi saudara, hubungan out ini harus kita utamakan dulu anggota tubuh Kristus di Komsel yang membutuhkan pelayanan. Nah, ingat saudara, Tuhan bangun kompak itu sebagai alat dia untuk dia menjangkau anggota-anggota Komsel yang ada masalah, yang sedang lemah, yang sedang saudara mungkin terikat utang, yang mungkin saudara ada kesulitan dalam keuangan, mereka mungkin terikat dengan dosa, ya, mereka mungkin gak bertumbuh rohaninya, mereka sudah mau mundur, saudara, mereka sudah jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan akan gerakkan kompak-kompak untuk melayani mereka. Jadi kita berdoa, harus ada proyeknya, saudara, kompak itu. Ya, ingat, kompak didirikan oleh Tuhan untuk ini. Ya, jadi kita doa, nanti Tuhan kasih kita, saudara, proyek. Outnya itu adalah proyek, saudara, ya. Jadi misalnya gini, Tuhan tiba-tiba ingatkan, salah satu anggota di dalam Komsel itu dia terikat hutang. Ya, karena dia, saudara, nggak ngerti bagaimana menghandle keuangannya. Ya, dia terlalu boros. Akhirnya, saudara, hidupnya, keuangannya tidak diatur sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Akhirnya dia jatuh dalam utang. Ya, dan pinjol misalnya, sampai dia benjol-benjol. Nah, gimana caranya, saudara? Kita mesti tolong dia. Nah, bekerja sama dengan, ya, Fasel, kita mendekati orang ini, saudara. Ajak aja dia ke Komsel kita. Kompak kita. Nggak usah tambah sehari lagi, saudara. Ya, hari kompak kita sekaligus kita melayani dia. Ya, itulah outnya, saudara, ya. Kita melayani dia. Ya, doain dia, dengerin kenapa dia, saudaraku, sampai seperti itu. Ya, kemudian saudara, kita tolong dia. Mungkin kita nggak bisa memberi dia uang, saudara. Ya, kita juga, saudaraku, nggak mampu membayarin hutang dia. Ya kan? Dan itu memang, ya, dia yang seharusnya bertanggung jawab beresin utangnya. Nah, tapi kan kita bisa lakukan apa yang kita bisa. Ya, tolong dia, saudara. Misalnya bisa ikut seminar-seminar yang diadakan oleh jemaat bagaimana orang keluar dari utang. Nah, minta dia ikut, saudaraku, seminar itu, atau kita temenin dia. Lalu kita ada waktu. Nah, setelah itu kita bahas follow up-nya. Ya, misalnya dia harus reschedule, ya, keuangannya. Bagaimana dia memprioritaskan, ya, untuk apa? Ya, setia sama harta orang lain. Bayar utang dulu, ya. Kemudian dia setia, ya, dalam keuangan, ya. Misalnya dia setia memberi, ya, setia, saudaraku, untuk apa, saudara, perpuluhannya, ya, persembahannya. Kemudian juga setia mengatur keuangannya, saudara. Nah, kita ajarkan dia
Sehingga saudara, ya dia bisa punya saudara, prinsip keuangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kalau dia seperti itu kan pasti dia akan tertolong bebas dari utangnya. Nanti dia akan lihat mujizat-mujizat saudara. Tuhan menolong dia dalam saudaraku hutangnya sehingga dia bisa bebas hutang. Nah ini proyek yang kita mesti lakukan. Nah, orang ini saudara, kalau dia udah dipulihkan atau mungkin belum beres tapi on the way dia sudah dipulihkan, ya nanti dia akan saudaraku ya merasakan betapa luar biasanya saudaraku ya pemuritan yang dia terima dari Kompak ini, sehingga nanti dia juga mempunyai Kompak baru, teman yang baru di dalam Kompak, sehingga dia bisa menjadi Kompak yang baru saudara. Nah jadi lewat kita menolong ini kita bermultiplikasi sebenarnya Kompaknya saudara. Jadi kita cari dulu orang di dalam Komsel yang membutuhkan pelayanan. Ya, misalnya saudara, ada anggota Komsel yang sedang sakit saudara. Ya. Nah, kita layani, kita doakan. Tahukah saudara kalau Kompak bersepakat melakukan pelayanan, mereka boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan. Ya. Dan kunci-kunci kerajaan ini adalah untuk menghancurkan kuasa kegelapan, ya, dan supaya orang itu bebas dari pengaruh kuasa kegelapan. Kita punya kuasa. Makanya saya dengar kesaksian saudara, ada Kompak yang ketika melayani orang sakit, ya, wow, mereka menggunakan kunci-kunci kerajaan itu, mereka menggunakan ya karunia-karunia, ya, apa yang lengkap saudaraku. Ketika mereka mendoakan, wih ternyata ada seorang anak dilayani saudara. Anak ini hanya punya satu ginjal saudara. Ketika didoakan oleh Kompak ini, mereka dapat karunia iman, kemudian mereka mendoakan anak ini bukan hanya sembuh saudara, dapat ginjal baru. Keren sekali saudara ya. Jadi Kompak itu punya kuasa yang luar biasa. Ya. Kuasa apa? Untuk menggunakan kunci-kunci kerajaan. Nah, salah satunya saudara kunci kerajaan itu kalau saudara baca di dalam Matius 18 ya, mulai ayat 15 ke atas itu adalah untuk menolong orang-orang yang terikat dalam dosa. Ya, dia kalau dilayani oleh 2-3 orang ini saudara, dia pasti lepas. Nah, kita lihat di mana ya anggota-anggota jemaat di Komsel yang masih terikat dalam addiction, saudara. Mungkin ada yang terikat narkoba, ada yang terikat alkohol, ada yang terikat saudaraku merokok, ada yang terikat saudara ya mungkin ya apa aja keterikatan saudara. Ya kita bisa layani dia, pornografi. Ya kita layani dia saudaraku. Dan dia akan mengalami kemenangan. Karena saudaraku Kompak itu dahsyat sekali kalau dia ya terpadu melayani saudara. Ya saya dengar kesaksian dari Kompak yang saya bina saudara. Ya Kompak ini jadi bukan hanya up, in, tapi dia berfokus mulai out. Nah mereka hanya pakai Zoom meeting, saudara. Menggunakan teknologi. Nggak usah harus on-site selalu. Kita kan nggak punya waktu. Tapi melalui Zoom meeting, melalui online, saudara. Wow. Tuhan pakai mereka. Memenangkan, ya bahkan preman-preman, saudara. Pakai Zoom lu, bertobat preman-preman itu. Bahkan ada yang saudara luka batin dalam. Didoakan sama mereka sembuh, pulih. Ya, bahkan yang pasangan yang udah mau cerai, saudara. Mereka layani. Ini pasangan udah ditanganin sama counselor yang saudara, profesional, tetap mau cerai. Hamba Tuhan lagi. Tapi mereka layani, saudaraku. Hamba Tuhan ini yang mau cerai, pulih. Dilayani oleh Kompak, saudara. Betapa luar biasanya. Orang biasa
melayani hamba Tuhan, pendeta yang mau cerai. Pulih pendeta ini, saudara. Sekarang pendeta ini dan istrinya semangat praktekkan kompak karena mereka merasakan ya impact dari kompak itu luar biasa. Nah ini saudara, kompak itu punya potensi yang luar biasa. Ketika dia bersinergi melakukan pelayanan, itu pelayanan tubuh. Ya, Matius 18 itu saudara, kita punya kuasa lewat kesepakatan boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan, melepaskan orang dari keterikatan dosanya. Wow, ya mari saudaraku ya, kita jangan kompak ya. Memang kompak mulainya up, in, tapi jangan terus fokus ke dalam aja. Ketika kompak fokus ke dalam terus, ya apalagi ya beresin masalah terus, nggak pernah jangkau keluar, itu lama-lama nanti dia mati, saudara. Ingat, ketika kita menjangkau keluar, potensi kita keluar, saudara. Ya, karunia-karunia mengalir, bekerja, Roh Kudus memakai kita, saudara, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ya, Yesus bilang gini, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bukan berasal dari aku, ya, tapi Bapa lah yang melakukannya di dalam aku. Nah, apa pekerjaan Yesus, saudara? Ya, di dalam Lukas 4 diceritakan, ya, pekerjaan Yesus itu pekerjaan Bapa. Karena Bapa mengutus Yesus, ya, makanya Yesus bilang begini, Roh Tuhan ada padaku, Ia mengurapi aku, ya, untuk memberitakan Injil. Ya, untuk apa, saudara? Melepaskan orang tawanan, ya, mencelikkan mata yang buta, ya, menyembuhkan orang yang luka hatinya, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Nah, itu pekerjaan yang Yesus lakukan waktu di dunia ini. Ya, jadi Yesus itu saudara memberitakan Injil. Ya, kemudian melakukan pengusiran setan, pelepasan, inner healing, mencelikkan mata orang yang buta rohani supaya dia bisa melihat, memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu pekerjaan Yesus. Tapi ketika Yesus, saudaraku, ya pergi kepada Bapa, ya dia mengutus kita, tubuhnya, yaitu berupa kompak-kompak, 2-3 orang ini, saudara, pergi melakukan, melanjutkan pekerjaan Bapa ini, yaitu memberitakan Injil. Ya, kemudian saudara mengusir setan, melakukan pelepasan, ya, kesembuhan jasmani dan kesembuhan batin, saudara. Kemudian saudara menolong orang yang buta rohani supaya tercelik matanya, memberitahukan bahwa kebebasan itu, janji kebebasan itu ada pada Mesias, ya, dan kita boleh mengalami kebebasan total dalam hidup kita. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Nah, kompak mestinya tahu bahwa Tuhan mengurapi kompak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa ini. Jadi saudara, mari ya kita jangan ke dalam terus, ya fokus kita melayani jiwa-jiwa yang ada di Komsel dulu, ya. Nah, kalau jiwa-jiwa udah dilayani, baru nanti jiwa-jiwa baru, ya kita jangkau yang di luar Komsel. Amin, saudara. Mari kita tetap semangat praktekkan kompak yang up, in, dan out. Tuhan memberkati kita.